Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Maharani dari kelas 11 TKJB. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas KD 3.7 menganalisis lembar kerja pembuatan PC rakitan sendiri. Komponen-komponen yang dibutuhkan pada PC rakitan. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor yang saya gunakan adalah Intel Core i7 6700K. Kelebihan dari prosesor komputer Intel Core i7 6700K adalah pada performa yang cepat dan mampu overclock speed dengan kecepatan berlipat ganda. Kelemahannya adalah pada harga yang mahal. Dari segi performa, inilah prosesor terbaik keluaran Intel 2019. Yang kedua adalah motherboard. Motherboard yang saya gunakan adalah MSI Z270 SLI Plus. Motherboard yang satu ini juga sudah termasuk ke dalam Intel generasi yang paling baru, yaitu i7. Pada bagian soketnya, motherboard ini dilengkapi dengan LGA 1151. Motherboard yang satu ini juga sudah disematkan fitur-fitur canggih seperti VR Boots dan VR Ready. Uniknya, motherboard yang satu ini merupakan motherboard yang cocok untuk digunakan di ruang yang sempit, karena MSI Z270 masih menggunakan Advanced Technology Extrude yang memiliki dimensi lebar 24.4 cm dan panjang 30.5 cm. Chipset yang digunakan yaitu X299. Yang ketiga yaitu RAM G-Skill Trident Z RGB. Semua orang tahu kalau RAM ini adalah RAM yang terbaik. Bukan hanya karena cepat, tetapi pada bagian atas di setiap DIMM memiliki bilah gelombang cahaya pelangi spektrum penuh yang dapat Anda gunakan untuk mencocokkan pencahayaan RGB di seluruh sistem Anda. RAM yang satu ini memiliki fitur charge latency antara 14 dan 19 yang cukup mengagumkan. Tetapi dengan kecepatan hingga 4266 itu hampir sempurna. Tidak masalah estetika Anda. Sulit untuk berdebat dengan G-Skill Trident RGB sebagai RAM yang terbaik. Yang keempat yaitu SSD. SSD yang saya gunakan adalah Gloway SSD Fervent Series 240GB. Performa tetap optimal meski pada suhu ekstrim. Meskipun merek SSD ini tidak terlalu terkenal, tetapi ternyata produk ini banyak diminati karena kinerjanya yang optimal. SSD ini diklaim mampu bekerja dengan stabil, walau pada kondisi suhu yang ekstrim, yaitu minus 40 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Tentu cocok untuk Anda yang membutuhkan SSD yang tahan panas. Yang kelima yaitu monitor. Monitor yang saya gunakan adalah Dell S2417DG. Monitor ini mengusung teknologi panel TN dengan ukuran 23.8 inci yang resolusinya 2560x1440 pixel. Dell S2417DG mampu menyajikan tampilan dengan tingkat kecerahan maksimal 350 nits dan rasio kontras. Fitur utama dari Dell S2417DG adalah hadirnya dukungan teknologi NVIDIA G-Sonic. Monitor ini juga telah mendukung konfigurasi dual atau multi monitor yang cukup ideal untuk digunakan pada saat bermain game. Dengan pengaturan 3 dimensi stereoskopik dengan menggunakan kacamata 3 dimensi NVIDIA 3 dimensi Vision 2. Untuk konektivitasnya, Dell S2417DG telah dilengkapi DisplayPort HDMI serta port USB 3.0. Yang keenam yaitu power supply. Power supply yang saya gunakan adalah FGA Supernova 1600T2. Power supply ini memiliki sertifikasi 80 plus titanium yang diklaim memiliki performa yang sangat baik untuk mensuplai tegangan listrik ke seluruh komponen PC secara efisien. Keunggulan lainnya seperti proteksi terhadap panas yang berlebih, mendukung penggunaan berkelanjutan dengan suhu maksimal 50 derajat Celcius, double
bearing fan, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh yaitu casing PC. Casing PC yang saya gunakan adalah Corsair Obsidian 500D RGB SE Obsidian Series 500D. Merupakan casing ATX mid tower yang memiliki dukungan motherboard dari mini ITX hingga extended ITX dengan lebar maksimal 272 mm. Casing baru ini menggunakan side panel premium socket tempered glass dan konstruksi curved aluminium yang membuat tampilan dari 500D ini terlihat lebih agresif, sedikit berbeda dari casing Obsidian series lain. Desain ini bertujuan untuk memberikan kesan modern dari sisi luar casing yang sesuai dengan desain sisi dalamnya. Yang kedelapan adalah keyboard Corsair K63. Keyboard wireless ini dapat kalian pasangkan menggunakan kabel USB maupun menggunakan Bluetooth. Selain itu, keyboard wireless terbaik ini juga dapat terhubung dengan 2 perangkat sekaligus. Sistemnya pun sudah dapat melakukan tugasnya ketika dipasangkan ke berbagai macam OS, termasuk Linux. Dilengkapi sandaran tangan untuk ekstra kenyamanan, terdapat fitur tombol lock Windows agar terhindar dari ketidaksengajaan menekan dan menyebabkan close. Biaya yang diperlukan untuk PC rakitan saya yaitu bertotal 29.289.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.